Larang kok ora ya iki. Ya aneh sih. Ih, tuh. Wis ngerti. Nah, iki larang ki mesti. Ngopo iki? Iki larang nih Mas iki. Arep tak colong sih. Kowe pengen kok ora? Kembang apik iki rek. Ku ya Mas, iya. Jangan lupa subscribe-nya Adit Danar. Selamat sore sobat semuanya, halo, seneng banget ya. Kali ini kita akan melihat-lihat lagi tanaman yang ada di sekitar kita. Apa itu? Ya, ini adalah satu tanaman yang sangat mahal tentunya, yaitu tanaman jemani. Tanaman jemani ini ternyata sangat bernilai fantastis tinggi ya. Tahukah kalian bahwa satu tanaman bisa bernilai dengan satu sepeda motor? Nah, sekarang ayo kita ngobrol bareng sama pemilik tanaman-tanaman ini. Siapa dia? Yaitu Mas Krisna. Oke guys, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pemilik tanaman-tanaman ini ya, yaitu Mas Krisna. Halo Mas, apa kabar? Hai semuanya. Oke, ini Mas Krisna nih punya pohon jemani, bunga jemani ya maaf. Ini sudah berapa lama? Ini saya mulai fokus dengan tanaman ini sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya ya 2017 saya mulai fokus dengan tanaman ini. Oke, jadi tadinya belum hobi ya untuk ini. Ini kan udah eksis dari sejak dulu sebenarnya. Saya sudah suka sebenarnya dari dulu, tapi belum sempat aja kenal yang varian-varian baru seperti ini. Masih yang dulu-dulu. Sebelum ini saya bermain tanaman juga, yaitu aglonema, ya macam-macam pokoknya. Akhirnya saya menemukan ini dan saya kenal dengan tanaman ini, akhirnya saya jatuh cinta dengan tanaman ini. Oke. Dan katanya dengar-dengar nilainya dari satu pohon jemani ini sangat fantastis sekali ya. Ini kira-kira berapa nih Mas? Laku berapa? Pernah laku berapa paling tinggi untuk pohon jemani ini? Gini ya, pohon jemani itu sebenarnya kita edukasi dulu, jangan kita anggap semua jemani itu laku gitu. Maksudnya ya semua laku, tapi nggak semua mahal gitu. Ada yang beberapa mahal, ada yang kelas pasar, yaitu kelas kaki 5 lah ibaratnya kayak gitu. Soalnya kita harus memahami dulu kriteria jemani yang laku yang bagaimana, maksudnya yang laku mahal itu bagaimana. Kita paling condong untuk mempermudah kita dalam memfokuskan, yaitu kita asumsinya ke kontes. Kriteria kontes itu kita cari jatuhkan sama tanaman kita cocok apa enggak gitu. Nanti kalau emang ini sudah mendekati lah apa gimana, kita yakin gitu, itu bisa mahal, itu mahal. Jadinya asumsinya kita di kontes antorium. Ini ada kontesnya juga ya. Untuk pohon jemani ini untuk perawatannya sendiri susah atau gampang sih sebetulnya? Sebenarnya ya susah gampang sih, relatif. Sebenarnya gampang. Ini perawatannya cuma sederhana. Kita pakai media tanam, pemupukan teratur, pestisida, fungisida, seperti itu. Kayak kita
bertani, bercocok tanam sayuran aja sama saja. Jemani ini kan dari biji, yang seperti ini dari biji, seperti ini dari biji. Sebenarnya ada dua perkembangan untuk tanaman jemani ini. Yang satu dari biji, yang satu dengan cara vegetatif, yaitu di split, dipotong gitu. Dipotong batangnya, yang penting ada akarnya gitu, pasti ada, nanti akan tumbuh. Contohnya seperti ini dari biji, dan ini dengan sistem vegetatif yang yaitu dipotong. Ini contoh dari biji, ini dari biji jemani, dari indukannya yang yaitu mangkok, seperti ini anakannya. Dan cara perkembangbiakannya selanjutnya yaitu cara vegetatif, yaitu di split, dipotong seperti ini. Ini kan ini bekas potongan, nanti ada tunasnya seperti ini, nanti kita panen, ini kita belah, nanti tumbuh lagi tunas seperti ini. Cuma seperti itu. Untuk pertumbuhannya relatif lama atau cepat? Untuk pertumbuhan pohon jemani ini agak sedikit lama sih, yaitu normalnya 1 bulan 1 tahun. 1 bulan 1 tahun. Iya. Berarti ada 2, 3, 4. Iya. 4 bulan guys ini. Iya. Makanya dari itu kita lumayan ada harganya karena emang susah. Masalah pertumbuhannya, kita sebenarnya bisa mempercepat daunnya. Kalau kita cuma bikin besar aja, itu mudah sebenarnya. Kita pakai pupuk daun seperti itu, macam-macamnya itu pasti langsung gede gitu, langsung besar. Tapi kan targetnya nggak seperti itu. Kita itu mainan kayak gini ini kan buat asumsinya buat kontes. Orang pada umumnya bonsai gitu, membonsai kan. Jadinya jangan sampai over besar gitu. Jadinya kita atur bagaimana pupuknya, medianya, sehingga daunnya bisa tumbuhnya teratur, nggak besar dan bisa dikontrol. Oke. Nah, mumpung kita ngobrol sama pakarnya, kita cari-cari tahu bagaimana cara menanam yang baik pohon jemani ini ya. Nah, teman-teman, yuk kita cari tahu bagaimana cara menanam yang baik, tentunya dari medianya, kemudian cara pupuknya bagaimana. Kita langsung tanya-tanya langsung ke Mas Krisna. Gimana Mas, untuk media tanamnya sendiri, pohon jemani ini menggunakan apa nih Mas? Untuk media tanam, kan beberapa bermacam-macam sebenarnya media tanam itu. Beberapa orang itu nggak sama. Kalau saya di sini media tanam saya menggunakan pakis 1, akar pakis seperti ini, akar pakis. Lalu sekam mentah. Sekam itu apa ya? Berambut padi itu loh. Tapi yang mentah. Kalau saya nggak menggunakan fermentasinya, soalnya kalau menurut saya yang mentah itu masih lebih bagus dari yang fermentasi. Habis itu kelenteng randu itu kita bisa beli di toko tanaman hias juga. Biji randu itu ya? Biji randu itu, tapi sudah di gongso, kalau nggak di open kayak gitu. Nah, seperti itu kita campur, perbandingannya ya 1:setengah yang banyak pakisnya, itu aja, akar pakisnya. Seperti itu aja. Kalau untuk pemupukannya atau cara penyiramannya bagaimana? Kalau pemupukannya itu saya pakai Dikastar. Yang ini loh, butiran-butiran kuning ini namanya Dikastar, pupuk Dikastar. Ini sebenarnya sama dengan NPK, tapi ini yang NPK lebih gimana ya, pasif gitu, nggak terlalu over buat pertumbuhan. Kalau untuk penyiramannya sendiri berapa kali sehari? Kalau penyiraman biasanya, kalau saya tergantung musimnya sih, cuacanya gitu aja. Kalau di sini kan pegunungan, jadi kalau musim kemarau gitu panas banget itu tiap hari biasanya saya siram. Kalau enggak saya 2 hari sekali, tapi setiap hari harus kita kabut pakai semprotan itu loh.
dikabut gini. Biar lembab aja, biar lembab. Kalau musim hujan sih bisa 3 hari sekali kita siram full, tapi paling enggak tiap hari kita kabut biar lembab aja. Oke. Nah, sekarang apa perlu nih Mas kita kalau ingin nanam seperti ini, kita perlu paranet atau sebangsa ini? Apakah harus? Iya. Kunci utama itu kunci utama. Kita sebenarnya kita taruh kalau cuma buat hiasan di teras atau di pohon yang juga bisa bagus, daunnya juga bisa tumbuh. Tapi kan ini kan kita prospek buat ya hobi, ya buat jualan, ya buat kontes gini. Jadinya ada apa namanya, pengkhususan lah. Sebenarnya pakai paranet aja bisa, tapi kalau kecil-kecil kayak gini itu diwajibkan pakai UV, soalnya nanti kalau kena air hujan bisa daunnya rusak. Nah, sekarang untuk jenis tanaman jemani ini ada berapa jenis Mas? Pertanyaannya berapa jenis? Ada beberapa jenis jemani ya. Banyak sekali sebenarnya jemani itu. Jemani itu banyak dan semuanya tidak sama. Kalau orang awam itu sebenarnya kalau menilai pohon atau daun jemani itu pasti menurut mereka semua sama gitu kan, semua sama. Tapi itu ternyata enggak. Ini semua dari per pot ini semuanya berbeda. Uniknya di situ karena pohon jemani itu kalau berbuah terus buahnya disemai, dari 100 biji jemani itu disemai dari satu indukan, itu nggak ada yang sama, cuma mirip-mirip aja kayak gitu. Di sini ada beberapa contoh nama-nama jenis-jenis jemani. Ini namanya jemani tornado tapi yang hijau. Sebenarnya ini ada varian variegatanya. Variegata itu yang belang-belang kuning itu, tapi ini hijau aja. Terus ini ada jemani tirek. Hampir sama sih sebenarnya sama selendang, tapi ini lebih gimana ya? Daunnya lebih ciut aja. Tapi karakternya nggak kalah sama selendang. Terus ini ada cut keke tapi ini yang hijauan. Ini dulu variegata tapi variegatanya ngilang, akhirnya jadi hijau seperti ini. Dan ini teman-teman, ini namanya obor merah. Ini varietas baru sih, ini dulu belum ada, baru keluar sekitar berapa ya, 3-4 tahun yang lalu baru varietas ini keluar. Ini hasil mutasinan dari biji. Ini anakan tornado yaitu dari biji, hampir sama seperti induknya tapi lebih gimana ya, lebih bulat aja. Ini jenis jemani variegata biji koptik. Koptik itu ya singkatan dari kobra batik ya. Jadinya seperti ini bijinya. Ini jenis kobra. Ini kobra variegata. Sebenarnya kobra itu hijau ya. Mungkin baru beberapa aja yang punya yang seperti kobra variegata ini, yaitu mutasi dari kobra hijau ke kobra variegata. Yang ini ibaratnya gini, tahta tertinggi lah dari jemani, dari jenis-jenis jemani. Ini harganya lumayan. Nah teman-teman, itu tadi ya, kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Krisna tentang tanaman hias jemani, dan tentunya banyak sekali jenisnya ternyata. Dan untuk teman-teman yang hobi bunga, terutama bunga hias,
bisa datang ke sini tentunya ya Mas Krisna. Ke mana Mas? Desa Pocol RT 2 RW 1. Oke, nomor WA-nya nanti ada ya di situ ya. Sip. Oke. Terima kasih Mas Krisna, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang suka banget sama tanaman hias, dan terima kasih sudah memberikan informasi ke kita.